Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Udah jam berapa ya? Aduh, udah jam 3 sore. Duh, nanti pulangnya rada malam nih kalau telat. Aduh, semoga nggak sampai malam banget. Oh iya, lagi ada yang nonton ini. By the way, nama aku Rizky Ade Permana, biasanya dipanggil Rizky. Ya, sekarang aku lagi duduk di bangku kelas 10 SMA. Kira-kira beginilah gambaran bagaimana siswa SMA Negeri 8 Jakarta. Ya, aku pribadi sangat menikmati masa remajaku sekarang. Aku suka banget traveling dan mengunjungi ke tempat-tempat sejarah maupun cagar budaya. Karena tempat tersebut memiliki esensi yang bagi aku bermanfaat banget. Duduk di sini, pikiranku melayang ke masa lalu, ke sebuah tempat yang penuh sejarah, yakni Stasiun Jatinegara. Tempat ini bukan sekadar perhentian kereta, tetapi saksi bisu perjalanan panjang Jakarta dan kisah tak terhitung dari mereka yang datang dan pergi. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang arsitektur kolonial yang kokoh, suasana hiruk-pikuk peron, dan perjalanan yang tak berujung yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Oh iya, dulu stasiun Jatinegara namanya Stasiun Mr. Cornelis. Kira-kira kenapa ya namanya seperti itu? Oleh karena itu, nyok teman-teman, ikuti perjalanan aku menyusuri Stasiun Jatinegara. Dan inilah Stasiun Jatinegara. Nah, Stasiun Jatinegara ini dulunya namanya Mr. Cornelis. Kenapa sih nama stasiun ini Mr. Cornelis? Nah, Mr. Cornelis ini diambil dari seorang tokoh pemuka agama Kristen yang terkenal pada saat zaman Hindia Belanda. Nama beliau ini sudah booming dan banyak pengikutnya. Nah, ketika beliau wafat pada tahun 1661, para pengikutnya mengabadikan nama beliau di daerah Jatinegara yang kita kenal saat ini. Makanya nama stasiun tersebut namanya Stasiun Mr. Cornelis. Stasiun Jatinegara memiliki sejarah yang panjang. Awalnya berada 600 meter ke arah Pasar Senen, lalu diresmikan oleh perusahaan kereta swasta Batavia's Oyster Sportwind Masterpiece pada 31 Maret 1887 bersamaan dengan pembukaan jalur Batavia ke Mr. Cornelis hingga Bekasi. Namun akibat kesulitan finansial, pada tahun 1889 jalur ini diambil alih oleh Stadspårvägen, perusahaan kereta milik negara. Akhirnya Stadspårvägen membangun sebuah stasiun baru yang letaknya sekitar 600 meter ke arah timur Stasiun Mr. Cornelis XBOSM pada tahun 1909. Kemudian Stasiun Mr. Cornelis baru dibuka dan dioperasikan pada tahun 1910 yang kita kenal sekarang, yakni Stasiun Jatinegara. Dan inilah adalah bangunan dari Stasiun Jatinegara. Nah, bangunan ini adalah rancangan dari Insinyur Snow yang merupakan bangunan yang tergolong bergaya peralihan antara English Empire dengan gaya India baru atau kolonial modern. Ini biasanya disebut New English Montage. Dominasi gaya kolonial modern dapat terlihat dari bentuk atap yang curam, tapi menyesuaikan dengan iklim tropis Hindia Belanda. Penggunaan pintu, jendela, dan clerestory berfungsi sebagai pencahayaan alami dan pergantian hawa silang yang sesuai dengan iklim tropis yang lembab. Bangunan dibuat tidak simetris, tetapi memiliki titik fokus berupa hall bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian pada tahun 1920-an, bangunan sayap kanan kiri Stasiun Jatinegara ini ditambah kanopi peron
Adapun besi ukuran sebagai penghubung tiang antara dengan atap berupa besi cor yang diimpor langsung dari negara Belanda. Pada tahun 1924, konstruksi penutup samping kanopi ini dimodifikasi, yakni atap yang dinaikkan untuk kepentingan elektrifikasi jalur Tanjung Priok hingga Mr. Cornelis ini. Pada tahun berikutnya, Januari 1925, proyek elektrifikasi kereta api Mr. Cornelis ini atau Jatinegara ini hingga Tanjung Priok sana sepanjang 67,7 km berhasil dirampungkan. Stasiun Jatinegara juga sudah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya. Nah, ini sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya sejak tahun 1999. Lalu, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta menetapkan Stasiun Jatinegara sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2021. Jadi, Stasiun Jatinegara adalah bangunan yang bersejarah karena meninggalkan bukti perkembangan lokomotif yang ada di Indonesia. Oh ya teman-teman, fun fact, Stasiun Jatinegara selain bernama Stasiun Mr. Cornelis, sempat dinamai Stasiun Rawabangke. Kira-kira alasan dinamai Stasiun Rawabangke kenapa ya? Karena pada tahun 1811 terjadi perang antara Inggris dan Belanda di Batavia. Pertempuran bergeser ke Mr. Cornelis di mana Inggris menang. Banyak jenazah korban perang dibiarkan di rawa-rawa sehingga wilayah itu disebut Rawabangke. Nah, pada era Gubernur Ali Sadikin, nama tersebut diubah menjadi Rawabunga karena menurut beliau Rawabangke ini kurang etis. Karena kata bangke berarti mayat hewan. Saat pendudukan Jepang, daerah Mr. Cornelis berganti nama menjadi Jatinegara. Karena nama Mr. Cornelis dianggap terlalu berbau Belanda. Akhirnya nama Stasiun Jatinegara masih dipakai hingga kini. Nah, itu dia perjalanan aku menelusuri dan mengetahui sisi sejarah dari Stasiun Jatinegara. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah senantiasa menonton video aku. Dan jangan lupa ya untuk mendukung aku menjadi duta sejarawan muda Indonesia.